Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan ruang kolaborasi modul 1.4 tentang studi kasus penerapan segitiga restitusi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang mana anggotanya terdiri dari ibu-ibu cantik, yaitu pertama saya sendiri Siti Rohmani, kemudian yang kedua Ibu Ana, yang ketiga Ibu Herning, yang keempat yaitu Ibu Yunita. Dengan para pembimbing hebat yaitu Bapak Iketut Sutama sebagai fasilitator dan Ibu Rahayu Ningsih sebagai pengajar praktik. Di sini terdapat 4 kasus. Untuk kasus yang pertama yaitu pada kasus yang pertama ini ada Bu Guru Santi. Beliau pada saat jam pelajarannya beliau minta izin karena ada keperluan. Kemudian digantikan oleh Ibu Eni. Ketika Bu Eni masuk kelas dan mereka anak-anak disuruh mengerjakan tugas, ada 2 anak yang bernama Vivi sama Natali. Mereka tidak mengerjakan tugas, malah asik ngobrol dan rame sendiri. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, dalam kasus tersebut, langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang kedua, menurut Anda, apakah yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban. Yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Dalam kasus yang pertama, pertanyaan nomor 1, langkah-langkah restitusi yang diambil oleh Ibu Santi yaitu 1. Memvalidasi tindakan salah dengan cara memanggil Vivi dan Natali atas laporan dari Bu Eni. Yang kedua, itu Vivi dan Natali awalnya mengelak, tetapi akhirnya mereka mengakui dan meminta maaf kepada Bu Eni. Restitusi yang kedua yaitu menanyakan keyakinan kelas. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang diusulkan oleh mereka? Jawabannya adalah restitusi yang dilakukan oleh Natali dan Vivi sudah sesuai, dan langkah restitusi yang dilakukan itu adalah 1. Diskusi kelompok, penerapan keyakinan kelas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu mengirim email kepada Ibu Eni. Untuk pertanyaan nomor 3, posisi apa di sini oleh Bu Eni untuk menangani masalah Vivi sama Natali? Nah, posisi di sini yaitu posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Data yang ada itu Bu Eni mengeluarkan kata-kata atau berkata, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan, tolong bantu ibu ya. Nah, di sini Bu Eni itu membuat antara Vivi sama Natali itu merasa bersalah. Pertanyaan nomor 4, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi sudah benar, namun ada langkah restitusi yang ditinggalkan oleh Ibu Santi yaitu menstabilkan identitas. Langkah ini menurut kami sangat penting untuk dilalui sebelum anak memutuskan untuk memperbaiki keadaan melalui keyakinan kelas yang disepakati. Untuk kasus nomor 2 di sini saya akan menceritakan sedikit. Di sini ada seorang siswi bernama Sabrina. Karena dia bangunnya terlambat, dia terburu-buru untuk berangkat sekolah sehingga dia salah mengambil sepatu berwarna coklat yang harusnya memakai sepatu berwarna hitam. Sesampainya di pintu gerbang sekolahan, dia bertemu dengan Pak Lukman. Pak Lukman menegur dan memberi hukuman kepada Sabrina karena terlambat dan tidak memakai sepatu berwarna hitam. Nah,
Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan. Apakah indikatornya? Yang kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Yang ketiga, kira-kira bila Anda seorang kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Terus, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawaban dari kasus 2, pertanyaan nomor 1, posisi Pak Lukman di sini yaitu sebagai penghukum, karena tidak memberi kesempatan kepada Sabrina meskipun Sabrina sudah meminta maaf. Indikatornya yaitu Pak Lukman masih bersikeras pada peraturan yang berlaku, yaitu memberikan hukuman fisik. Berikutnya untuk pertanyaan yang kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dikatakan oleh Pak Lukman? Dan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Nah, di sini pertanyaan yang akan diajukan ke Sabrina yaitu, Sabrina, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah kamu hari ini, Sabrina? Sabrina, apakah kamu mengetahui peraturan di sekolah? Bagaimana usaha kamu untuk memperbaiki masalahmu, Sabrina? Pak Lukman ketika mengambil posisi sebagai manajer menyampaikan pertanyaannya dengan tulus, tidak marah-marah, tidak meninggikan suaranya, dan menempatkan diri sebagai teman murid. Untuk kasus nomor 3 di sini, ada seorang siswa bernama Fajar. Ketika dia mengikuti pembelajaran bahasa Inggris yang diampu oleh Ibu Dani, pada saat Ibu Dani menerangkan materi pembelajaran, si Fajar hanya tidur-tiduran, tidak memperhatikan. Pada saat dia disuruh maju ke depan, dia tidak bisa apa-apa, dan ini seringkali terjadi. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kemudian yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolahannya Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut yang Anda lakukan? Jawaban kasus 3 untuk pertanyaan 1, posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Dani dalam melakukan pendekatan kepada Fajar adalah membuat orang merasa bersalah. Di sini terdapat pada kata-kata yang dikeluarkan oleh Ibu Dani, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali diperhatikan. Gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama sekali terhadap ibu. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang perlu diperhatikan yaitu cinta dan kasih sayang, motivasi dan penyemangat, juga kesenangan dan kebebasan untuk mapel bahasa Inggris. Jawaban untuk kasus 3.3 yang harus dilakukan atau dikatakan Ibu Dani adalah mengingatkan kembali kesepakatan kelas untuk fokus selama pembelajaran, duduk dengan rapi. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan yaitu, kenapa kamu tidur-tiduran selama pembelajaran bahasa Inggris? Apakah kamu tidak mengerti dengan pertanyaan Ibu? Apakah kamu tahu tentang peraturan kelas saat pembelajaran? Apa yang telah kamu lakukan? Apa konsekuensinya? Kemudian pertanyaan terakhir untuk kasus 3, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolahan Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut yang Anda lakukan? Kepala sekolah melakukan pendekatan personal untuk mengetahui sebab akibat perilaku Fajar selama pembelajaran bahasa Inggris berlangsung. Kepala sekolah bisa meminta konfirmasi ke wali kelas terkait Fajar, karena wali kelas tentu saja lebih tahu tentang latar belakang Fajar.
Kemudian, kepala sekolah meminta bantuan guru BK untuk menangani dengan data dari wali kelas. Dalam waktu sepekan belum ada perubahan, wali kelas dan guru BK bisa home visit atau bertemu dengan kedua orang tua Fajar, berdiskusi sambil mendalami asal-usul Fajar melakukan hal demikian. Mencari solusi atas permasalahan Fajar, baik berasal dari faktor internal dari diri Fajar sendiri maupun faktor eksternal, guru, teman, lingkungan, dan mata pelajaran. Untuk kasus yang keempat ini, ada dua siswa yang bernama Dino dan Anto. Mereka berdua sedang bermain di lapangan basket. Karena sesuatu hal mereka berantem, bertengkar, sampai kancing baju Anto itu terlepas 3 karena ditarik oleh Dino. Dan mereka dibawa oleh guru piket masuk ke ruangan kepala sekolah, yaitu Ibu Suti sebagai kepala sekolah di situ. Nah, di sini ada 4 pertanyaan, yaitu posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah, yaitu Ibu Suti, hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut, jelaskan. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Posisi yang dilakukan Ibu Suti adalah sebagai manajer, di mana Ibu Suti berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hal-hal yang dilakukan oleh Ibu Suti sebagai manajer yaitu 1. Menstabilkan identitas, di mana manusia melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi dan wajar. Yang kedua, memvalidasi tindakan, yaitu berupaya menenangkan keduanya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan dengan cara apakah Dino mau memperbaiki kesalahan dan apakah Anto mau memaafkan. Tindakan apa yang harus dilakukan Dino agar Anto memaafkan Dino? Penguatan yang dilakukan Ibu Suti yaitu menanyakan kebutuhan masing-masing. Dino dikuatkan dengan cara menanyakan perasaan Dino. Ibu Suti berusaha memahami perasaan Dino. Anto dikuatkan dengan cara menanyakan pada Anto hal apa yang diinginkan dari Dino untuk mengatasi masalahnya. Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang ditujukan dalam kasus tersebut, jelaskan. Di sini dalam kasus ini nilai-nilai kebajikan yang ada yaitu saling menghormati, tenggang rasa, dan bertanggung jawab. Jadi di sini antar teman itu harus saling menghormati. Kemudian ketika ada salah seorang melakukan kesalahan, dia harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Demikian presentasi dari kelompok 1 tentang studi kasus penerapan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.